بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati dan tidak sombong. Dan apabila mereka disapa oleh orang-orang jahil, disapa oleh orang-orang bodoh, ya, menghina mereka, mencela mereka, orang-orang bodoh itu mencela hamba-hamba Allah ini, maka hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih ini akan menjawab dengan ucapan salam. Ucapan salam. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita Sirah Nabawiyah malam hari ko memetik hikmah dari ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam selama berhaji dan berumrah. Sebelum mengaji, mendoakan mudah-mudahan jamaah sadonya sehat walafiat, diberikan oleh Allah usia yang panjang, mudah segala urusan, bertambah rezeki dan amal yang kerajukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, haji ko rukun Islam yang kelima. Ternyata haji yang dilakukan itu tidak hanya mengejar kemabruran, karena mabrur haji itu kan balasannya surga, ya. Tapi ternyata di balik praktik ibadah haji yang dilaksanakan, yang dikerjakan, haji atau umrah, ya, itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa diambil sebagai pelajaran dalam diri. Banyak mana yang bisa diambil sebagai pelajaran dalam diri. Maka beruntung orang-orang yang pai haji atau orang-orang yang tak pai haji, tapi inyo bisa memetik pelajaran dari orang-orang yang berhaji itu. Sesuai dengan firman Allah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan memberikan nilai, memberikan pelajaran, memberikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Manusia yang Allah kehendaki inyo mendapatkan hikmah. Maksudnya dapatnya hikmah Pak dari peristiwa yang nyo alami, dari kejadian yang nyo rasakan, dapatnya pelajaran. Apa kata Allah? Faqad utiya khairan katsira, maka sungguh sabananya inyo Allah mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pai haji itu wajib memakai pakaian ihram. Ini contoh baru nih ihram, belum yang lain-lain. Wajib memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu bagi laki-laki hanya 2 lembar saja. Iko sajalah menunjukkan kepada kita nilai bahwa di mata Allah kita ini bukanlah siapa-siapa.
Siapa-siapanya awak tu di mata Allah ketika awak lah beramal, ketika hati awak bersih, baru siapa-siapa. Tapi kalau tiada amal, hati pun kotor, kita bukan siapa-siapa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pandang kepada rupamu, Allah tidak pandang kepada bentukmu, tapi Allah pandang hati dan amal. Barak kini bayar kuota haji sampai puluh 9 juta. Ya. Menunggunya lama. Pesawat canggih tu, Airbus dan gadang tu, kayak 100 orang, 500 orang. Ya, mungkin kalau Saudinya ada musala di belakangnya. Hotel awak rancak pula, ibadah awak di Makkah. Tapi pas ihram pak, tak boleh berganti baju yang mau pakai gini pak. Ya, tak boleh, jangan pakai baju, pakai singlet tak boleh, pakai serawat dalam tak boleh. Ya, tak boleh pakai kopiah, memakai sepatu tak boleh, pakai sendal yang tidak menutupi mata kaki. Awak nio ganti ambo putih aku agak risihau gantilah warna keemasan seketik gitu kan. Tak bisa. Tak sah gitu. Memang mesti putih, dan putih itu pun tak berjahit, mirip dengan kain yang akan dibawa mati nanti. Itu haji, lama tu pakai itu tuh. Kalau orang nyo berihram, ya kan? Kalau tamattu'nya mungkin nyo batalkan, tamattu'nya mesti bayar denda kan. Habis nyo nanti potong rambut, tahallul dia, nyo pulang, kemudian pakai bajunya kan, baju biasa. Wajib bayar dam dia. Karena melanggar. Harusnya ini pakai ihram seterip pak sampai datang musim haji. Kemudian jemaah agama kan langsung ke Makkah batang. Harusnya pakai ihram saja sampai masuk musim haji. Cuman karena barek buka baju ganti bayar dam. Nah, itu namanya haji tamattu', mendahulukan umrah dari haji. Namanya itu. Nanti pas tanggal 8 Zulhijjah mulai pakai ihram balik. Yang dua tadi itu, ya, pakai ihram balik masuk ke Mina namanya tarwiyah. Dari Mina langsung ke Arafah, keesokan hari namanya Arafah. Dari Arafah lanjut ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah sehari, lanjut ke Mina. Di Mina nanti malam sehari. Kalau dia nafar awal atau nafar tsani, baru ke Makkah. Ke Makkah baru tawaf, ya, baru sa'i, baru tahallul. Masya Allah. Mungkin sekitar 3-4 hari minimal pakai ihram, 3-4 hari. Tapi jemaah haji jarang ambil tarwiyah ya Pak Haji. Jemaah haji Indonesia gue biasanya langsung ke Arafah, dan Makkah langsung ke Arafah, ditembak langsung ke Arafah. Kalau tarwiyah itu, tarwiyah di Mina ini mungkin kondisi dan macam-macam ya. Biasanya dari Makkah langsung tembak. Taruhlah 3 hari. Ya, 3 hari itu kan tidak sebentar tuh, lama tuh pakai ihram kita. Kalau orang bisa ambil pelajaran di sini, ya, maka pelajaran pertama yang akan dia rasakan, pelajaran pertama yang akan dia petik adalah bahwa segala yang dia terima dari Allah ini hanyalah titipan. Dia tidak akan sombong, inyo tidak akan congkak, inyo tidak akan angkuh. Pasti inyo akan rendah hati. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan. Sifatnya hamba Allah yang maha pengasih, namun haunan, dalam bahasa yang lain tawadu'an. Apa tu tawadu', apa tu haunan? Orang tu rendah hati. Dan rendah hati go termasuk akhlak karimah, termasuk akhlak yang terpuji Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga tak perlu dibaca-baca. Misalkan ya, wah baca ambo orangnya tawadhu nih, kan? Apa kata Imam Ibnu Athaillah ya, dalam kitab Al-Hikamnya, kalau ada orang mengatakan inyo rendah hati, ya, jo perbuatan yang nyo karajokan, atau inyolah tawadhu jo apa yang nyo karajokan, maka sesungguhnya inyo sedang sombong tuh. Karena tawadhu itu adalah kemuliaan. Orang yang rendah hatinya tidak akan membaca-baca kemuliaan.
Ya. Ia akan merasa dirinya ini dah sempurna tarui. Ia tak rasanya mulia. Dan tawadhu itu walaupun rendah hati, Pak, ini kemuliaan. Apa dalam hadis itu disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW? Wa ma tawada'ahu ahadun illa rafa'ahu Allah. Langsung nanya. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim? Tidaklah ada orang nan tawadhu' melainkan Allah langsung angkatkan derajatnya. Jadi walaupun biasa-biasa saja nak orangnya kok gitu ya. Di mata manusia biasa saja. Kadang cik mata suara saya kalau tawadhu kadang-kadang nak. Tapi di mata Allah ditembakan suatu tinggi. Rafa'ahu Allah. Modelan layang Pak, tak ada talinya. Tinggi gitu. Itu orang tawadhu. Makanya kata Ibnu Taimiyah, jangan dibaca kalau awak lah tawadhu, ambo lah tawadhu. Karena kalau tak baca dewa ambo lah tawadhu dan itu tawadhu kemuliaan, artinya sedang sombong. An tawadhu itu memposisikan diri sebagai hamba, memposisikan diri sebagai abdullah atau ibadur rahman, bolehlah ibadallah, memposisikan diri sebagai hamba Allah. Itu yang tawadhu. Ya. Dalam ungkapan disebutkan ya, innal mutawadhi' laisa al-mutawadhi' alladhi idza kana tawadha'a ra'a annahu fawqa ma sana'. Orang yang mutawadhi' itu bukanlah orang yang ketika sedang yang ketika inyo mengerjakan sesuatu inyo merasa mulia dengan apa yang inyo perbuat. Bukan itu tawadhu. Ya. Orang yang tawadhu, orang yang rendah hati itu bukanlah orang yang ketika inyo melakukan sesuatu kemudian inyo merasa mulia dengan apa yang inyo perbuat. Ambo mulia rajo ambo merasa mulia inyo jo yang perbuat. Ya. Walakinnal mutawadhi' akan tetapi mutawadhi' itu adalah alladhi kana, adalah orang yang apabila dia melakukan sesuatu dia merasa hina dengan apa yang dia perbuat. Merasa hinogo maksudnya rendah. Mengali lebih besar polai. Walaupun hakikatnya inyo jabatan paling tinggi, inyo orang paling ganteng sedunia, inyo orang paling kayo sakampung, ya. Maksudnya dia terus kampung itu paling kayo, mungkin inyo orang paling baga, mungkin inyo paling macam-macam, tapi inyo merasanya bukan siapa-siapa. Walaupun hakikatnya Pak, aslinya inyo memang kayo, jabatannya memang tinggi, inyo orangnya memang pemberani, orangnya memang keluarga besar, orangnya memang ganteng atau cantik. Memang aslinya itu, tapi dia tetap merasa bahwa dirinya di bawah dari apa yang dia perbuat. Itu tawadhu. Makanya tawadhu ini ya susah untuk dipelajari. Praktek tawadhu susah. Yang mudah itu beroleh tawadhu Pak adalah ketika awak beramal soleh, ya haji misalkan ya, dari situ langsung otomatis saja awak menjadi orang yang rendah hati dan sombong. Itu namanya akhlak. Sesuai juga kajian awak seluruhnya kan. Jadi tiba-tiba saja kanonnya haji, dia pakai ihram, langsung merasuk dalam dadanya, langsung merasuk dalam hatinya. Ambo bukan siapa-siapa kan. Langsung itu gitu ya. Susah kalau untuk dipelajari. Tawadhu adalah misalkan ya, ketika engkau berjalan di depan orang tuamu, engkau membungkukkan wajahmu atau engkau membungkukkan punggungmu gitu ya. Dibungkuk orang tua mungkin, tapi dibungkuk orang tua lain mungkin wah orang gila lihat gitu. Karena dia tidak pancaran dari ibadah, adanya pancaran dari ilmu yang kau pelajari. Harusnya tawadhu ini bukan hanya sekedar dipelajari, tapi memang buah dari hasil dari ibadah yang awak kerajukan. Ya. Maka
Makanya jamaah haji itu rata-rata Pak, nyo harus ambil manasik. Tak bisa awak pergi haji kemudian awak ada satu-satu manasiknya. Kalau Kementerian Agama biasanya melakukan manasik itu minimal ya, seminimal-minimalnya 10 pertemuan. Itu seminimal-minimal itu. Satu atau ya. Kalau dalam manasik itu yang diajarkan bukan hanya cara tawaf, bukan hanya cara sa'i, bukan hanya menyampaikan persyaratan haji umrah apa saja, tapi waktu diajarkan tentang etika, tentang adab, tentang kesopanan, diajarkan tentang. Apalagi kalau awak tiba di Makkah, di Madinah itu kan safar. Makkah Madinah itu kan artinya awak pai safar ya. Pai meninggalkan kampung halaman kita, pindah ke kampung yang lain. Dan waktunya tak sabanta, waktunya lama. Barang lamanya sampai puluh hari kalau ambil reguler. Ya, kalau ambil furada 25 hari gitu kan. Kalau ambil reguler sampai puluh hari ya, 10 hari. Tapi kalau ambil paket haji khusus paket haji khusus pernah uniwak dulu pernah ambil paket haji khusus ada 25 hari saja. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, selama sampai puluh hari 20 hari itu kalau anda menasib Pak, keluarlah jati diri wak sesungguhnya. Karena safar. Dan safar itu artinya bukan hanya ghadar, bukan hanya rahal, bukan hanya dhahaba, bukan hanya intaqala gitu. Tapi ada makna safar lain di belakang, atau zahar. Kalau safar pai, kalau dhahaba pergi juga ya. Kemudian kalau intaqala pindah, kalau rahala meninggalkan. Itu satu makna safar dalam kamus bahasa Arab. Tapi ada lain yang kalima, makna safar dalam kamus Arab itu Pak adalah zahar. Zahar. Anan zahar ko adalah tampak. Ya. Batin dan zahir. Lahir dan batin. Sebenarnya tak lahir tu, sebenarnya zahir tu. Cuma orang awak baca zah susah mana. Ya, ambil berang syali saja orang baca zah susah. Bergantilah zah jadi la. Jadi lahir dan la lahir dan batin. Akhirnya baca jadi lahir batin saja. Mohon maaf lahir, maksudnya yang nampak atau yang tersembunyi. Apa minta maaf Bang? Ya. Tak ada dalam bahasa Arab lahiriah, tak ada lahiriah. Lahiriah, tak ada. Yang ada zahiriyah. Zahiriyah. Ya, zahar tadi pokoknya punggung. Asalnya Pak, pai dapat mungko. Pulang ke punggung, betul ya? Pai dapat mungko pulang ke punggung, gitu ya? Tampak punggung wah kalau pulang tuh gitu ya. Artinya nampak gitu, nampak. Jadi kalau orang safar lebih 3 hari, maka nampaklah sia jati dirinya yang sesungguhnya. Kalau ndak ikut manasik, parah tuh. Ndak ikut manasik parah tuh. Bangun itu akan merabu situ. Selama haji, selama umrah. Bangun itu, kalau di kampung orang parabu. Di Pamberang, Pambulansang, Pambarumui, Pampolibu, Panyampi Kalang, Sado itu. Di kampung dah ikut manasik. Tiba di situ Pak keluar sadonya. Apalagi waktakana pesan Nabi. Pesan Nabi. As-safaru inna safara qita'atun minal adabi. Perjalanan itu sepotong azab. Jadi kan kira perjalanan kemarin wisata gua jamaah alhamdulillah. Ke pantai Corocok atau ke Painan jangan. Jadi wak kira safar tu senang. Safar itu potongan azab. Adu-adu sih ujian itu. Macam-macam saya tuh. Nanangi lah, dan terompa hilang lah, dan niko lah, dan itulah, dan waktunya tidak IPAC-nya lah, macam-macam. Ya, apalagi kalau kita pergi jauh ke Makkah Madinah, orang pun yang masuk surga diuji oleh Allah ujian bermacam-macam. Diuji bermacam-macam. Kalau dia tak ikut manasik, nampak jati diri sesungguhnya. Inyo orang goelo atau sampili. Hakikatnya orang goelo atau sampili kok, tak di kampung kok dah. Pai keluar agak 3 hari, paslah waktu makan kan, hanya pura lalu kan, pas waktu makan kan. Padahal jatahnya belanja, jatahnya membeli. Tapi karena memang dasarnya di kampung lah pilih, paslah waktu makan orang masih sibuk makan, hanya pura tutup mata ya kan.
Nah, sampai orang belanja. Habis pas di malam ditulung pernah lalu lihat gitu. Nampak nyata pilihnya, ambil sambal tuh, rendang nak, nah buka rendang cici sesuatu ke sendok. Pas keluar cheese itu keluar. Iko kau nak sambal lado tinggal sambal. Sambal lado tinggal yang rendang habis. Ya, dia masih itu rendang wak. Nampak jati diri sesungguhnya. Padahal ketika inyo punya rendang, kau rendang buah, makan. Tarilah ni punya ni sikit. Makan sekali, kau jadi rendang di Arab kok. Di rendang Arab kok lebih lama rasanya kabarnya. Gara-gara dia kasih rendangnya, mabrur dia. Karena kemabruran itu bukan hanya sekedar tawaf, sa'i, lepas jumrah, tidak. Tapi termasuk syarat mabrur haji seseorang, syarat mabrur umrah seseorang, akhlaknya. Karena al-mabrur itu sepadan dengan kalimat al-bir. Al-bir, mabrur, al-bir, mabrur. Bir kebaikan, mabrur yang dibalasi kebaikan. Sedangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq. Bir itu apa? Akhlak nan elok. Mau dikatakan baik, mau. Aja yang elok, akhlaknya, parangainya. Karena parangainya yang elok, maka orang sawi inyo orang elok. Itu tuh. Jadi mabrur itu bukan hanya tawa, bukan hanya sa'i. Tapi awak tiba di hotel awak, misalkan awak pengunjung ni kawan beda kamar awak. Atau misalkan awak berang ke istri awak, berang ke suami awak misalkan ya. Atau awak pacarui, atau macam-macam. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan Al-Hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu akhlak sebenarnya. Apa kata Allah, haji itu pada bulan-bulan yang ditetapkan. Siayanglah mantap hatinya untuk pergi haji, lah mantap hatinya lah dapat paspor, lah keluar visa, lah dapat baju seragam, lah dapat koper, lah jelas tanggalnya bila kapai. Gitu. Lah maaf-maafan, apa kata Allah? Jago etika. Tak boleh rafat, tak boleh fusuk, tak boleh jidal. Karena akhlak kau menjadi penyebab mabrur haji. Maka diperintahkan jaga akhlak. Rafat, tak boleh berkata-kata keji. Termasuk cerita-cerita porno selama haji tak boleh. Fusuk tak boleh lalai. Tak lalai. Lalai kau pak kalau dalam ucapan maksudnya tak boleh mota gitu. Mota silakan tapi mota. Tapi kan lama tu. Kalau ada panjang kan. Gitu. Wala jidal. Jidal arti jidal. Apa arti jidal? Tak boleh bertengkar. Tak boleh bertengkar. Ada orang bertengkar di muka Kaabah apa ibu? Ini sikunya diorang, sikunya leceh. Dan nasi siku yang lama keluar dari hutan mana? Tak tahunya isi Ambon. Siku orang cek. Padahal ketika manasi dia tahu kalau nanti awak disakiti atau tersakiti tanpa sengaja oleh orang lain, sabar. Tapi kalau yang nak manasi tak sabar ya, hilanglah kemabruran dari ibadah haji yang dikerjakan. Sesungguhnya tawadhu ini, rendah hati gua Bapak Ibu rahimakumullah, akan menjauhkan seseorang dari berbuat zalim kepada orang lain. Ada orang bacaka, ada orang basalisiah faham, ada orang menyakiti orang lain. Bahkan ada orang yang sampai mendukuni orang lain, menzalimi orang lain. Penyebabnya di antaranya karena orang tunda tawadhu. Cuba kalau nyo tawadhu, jangan akan menyakiti orang lain. Misalkan menzalimi orang lain itu ya. Jangan akan menzalimi orang lain. Untuk membuat perasaan saudaranya sakit saja tak mau ya. Pastinya jago-jago mana apa. Aspek kawan ambo pun tak sakit hatinya. Dijagonya kalimatnya, dijagonya sikapnya, dijagonya perbuatannya. Begitu. Dijagonya mana? Itu kalau orang tawadhu. Tapi kalau ada tawadhu, mudah menghina orang lain karena awak maraso di atas orang tu, ya. Di atas orang tu. Awak maraso hebat, awak so santiang.
Di dalam hadis disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tabaraka wa ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhura ahadun ala ahadin, hatta la yafkhura ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku wahyu, hei umatku, hendaklah kalian tawadhu ya, hendaklah kalian rendah hati ya, tak usah sombong-sombong, tak usah bangga-banggaan, tak usah ujub-ujuban, tak usah ya. Gitu. Bahkan tak usah, agar jangan sampai ada seseorang di antara kalian merasa berlebih dari orang lain. Karena kalau sempat orang merasa lebih dari orang lain, wah mudah untuk meninggi. Dan kalau meninggi itu orang rendah. Ya. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Di samping tak ada orang meninggi atas orang lain, hikmah dari tawadhu ialah agar tak ada seseorang menghina orang lain, agar tak ada yang menghina orang lain. Tak mungkin orang tu rendah hati padanya kan hina-hina orang, tak mungkin. Yang akan menghina-hina orang tu orang meninggi itu, orang yang merasanya hebatnya, merasa baganya, merasa santiang, hanya mudah menghina-hina orang lain. Awak tak perlu untuk menghina-hina. Bahkan itu karena dalam diri kita ada cermin kepribadian yang baik. Karena ibadah yang awak kerajokan, salah satunya ketawadhuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi pergi haji, Nabi hanya membawa pitih ampek dirham, dan itu pun pakai onta yang pelananya usang. Pelana kata bek duduk ya, usang, bukan pelananan baru. Kalau orang kalau bisa baru, termasuk HP, kalau perlu diganti jawaban baru. HP yang masih rancapatan ganti. Tapi Nabi Bapak Ibu rahimakumullah hanya memakai pelana usang karena masih baik, masih bagus. Tapi perlu juga saya catatan ya, bukan berarti orang yang inyo berada dalam kemewahan, Pak, inyo tidak tawadhu, tidak bisa lo mengatakan itu. Misalkan beliau Honda baru, atau beliau auto baru, atau rumahnya baru, misalkan itu asabi tidak tawadhu benar, kemudian harusnya kan nyot rumahnya cukup rumah pakai simin itu campur jo apa kalau di Arab ya, jo putih talu gitu kan. Atau kalau kami di Sudan dulu pakai tanah liat. Atau kalau sembahyang Pak gitu ya, di tawadhu tuh kalau pakai baju singlet yang sebulan tidak dicuci. Tawadhu atau kain saluangnya lah dulu warna putih, kini lah agak kemerah-merahan gitu kan. Tawadhu mana ya? Tak tawadhu. Tidak bisa menghukumi seseorang tawadhu atau tidak tawadhu dari rupa. Tak bisa. Jadi ibu-ibu yang pakai warna-warni kok punya kenanya ada bunga-bunganya, ada motif-motifnya, ada yang berbordir, ada dari pabrik gua. Tak bisa awak katakan mentang-mentang awak mukena awak hanya polos putih, aku orang yang berwarna-warna pun tak tawadhu benar, tak bisa. Karena tidak dengan itu menandakan seseorang tawadhu atau tidaknya. Lagian ketawadhuan itu yang Maha tahu akannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun memang ada cerita Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berjalan di sekitar Masjidil Haram. Kemudian kata beliau ke kawan beliau, sana ya ada apa Abdullah? Banyak orang pergi haji ya, banyak. Tapi tahu enggak engkau, yang mabrur hajinya enggak banyak ya, yang pergi haji banyak, tapi yang mabrur hajinya enggak banyak lah. Terus jalan beliau, berpapasanlah beliau dengan sosok seseorang ya, yang ketika itunya sedang berdoa, bermunajat kepada Allah, bertaubat sampai berurai air mata, dan nampak dari dirinya ketawadhuan. Kata Abdullah ibn Umar, mudah-mudahan di antara orang yang mabrur hajinya, yang seruan apa kok, sambil menunjuk kepada orang yang sedang khusyuk berdoa.
Jadi tidak bisa ditandai dia dengan pakaian, dengan rupa, dengan apa-apa gitu ya. Tidak bisa. Ya, kalau putihnya udah tawaduk tuh, kalau hitam udah tawaduk naik hitamnya. Atau giginya udah sikit ya, maksudnya tidak sikit kan tidak digosok-gosok, tawaduk naik. Bahkan dari sikit gigi itu namanya tidak tawaduk. Karena kan mirip ke ameh-amehan. Yang macam tuh artis-artis yang giginya diganti juga gigi warna emas ya, warna kuning. Oke Bapak Ibu rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan ibadah haji baginda Rasulullah, beliau tanpa pengawal. Bahkan beliau minta jangan pakai pengawal. Makanya ada kejadian ketika haji wada itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mau ditusuk oleh salah seorang pasukan kafir dari perang Hunain. Dari perang Hunain itu kan banyak orang masuk Islam. Ada yang ternyata seorangnya masuk Islam pura-pura, niatnya biar dekat dengan Rasulullah SAW kemudian bisa mencelakai Nabi. Itu bukti Nabi tidak pakai pengawal tuh. Tapi orang tuh lupa kan kalau Nabi Habibullah, kekasih Allah. Diberitahu oleh Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril beritahu Nabi sampai ujung-ujungnya Pak, orang tuh tak kaji karena Nabi tahu gitu ya kalau dia berniat buruk. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam ya. Kami doakan oleh Nabi, Allah mahdi fulan fa innahu la ya'lam, ya Allah tunjuki si fulan kau karena ini orang yang tidak tahu. Kalau dia tahu dengan siapa dia berhadapan, pasti dia akan tidak mau mencelakaiku. Itu doa Rasulullah SAW. Kejadian itu jadi tanda ya bahwa Nabi bang tanpa dikawal. Nabi tidak mau. Apa hikmahnya? Biar orang-orang mudah menjumpai Nabi, mudah bertanya tentang urusan agama mereka, mudah datang ke Nabi dan mudahnya bertanya tentang urusan-urusan agama mereka. Rasulullah SAW pernah kejadiannya dari Madinah menuju Makkah tuh turun dari onta, hanya sekedar ingin menemui seorang mama ibu-ibu, bahasa Medan ya, menemui ibu-ibu yang dia ingin bertanya kepada Rasulullah SAW. Turun Nabi dari kendaraan beliau dan beliau jumpai ibu itu dan beliau ladeni pertanyaan sang ibu. Masya Allah. Padahal beliau Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian itu kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam turun. Ya. Kalau kini mungkin susah ya pakai tuti kacau ya, pakai pureder misalnya. Kalaupun ada mungkin tuh kacau stek mengambil untuk naik foto tuh susah, awak susah kan. Kalau tuh rancak kan, paling kalau naik beko turun langsung disapu ya pakai kaki kan. Subhanallah itu Rasulullah SAW. Nampak ketawaduan beliau. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah selama berhaji beliau duduk di karpet, duduk di permadani. Kadang-kadang duduk juga di batu. Kadang-kadang duduk juga di pasir dan asal. Karpet oke, pasir oke, di batu oke. Nabi pernah waktu mau tawaf ifadah ke Makkah dari Mina, di tengah perjalanan antara Makkah ke Mina itu istirahat Nabi, duduk Nabi di pasir, kemudian beliau terlentang, mana lantang. Dan beliau ambil tuh pasir yang bercampur dengan kerikil-kerikil itu kan, dan beliau lemparkan ke kepala Nabi itu. Di antara yang terkena dambo, yang di antara yang didoakan oleh Rasulullah adalah beliau ingin diwafatkan oleh Allah di kotanya orang-orang Ansar. Nabi ingin diwafatkan oleh Allah di kotanya orang-orang Ansar, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Yang kita mau ambil pelajaran adalah Nabi tidur di pasir. Intinya. Makanya tidak salah ya ketika Nabi berada di Madinah tuh, Khalifah Umar menjumpai Nabi tiba-tiba tak kaji kan. Dan netesnya mata Khalifah Umar melihat Nabi kan. Kenapa demikian? Karena Nabi terbangun di sini, Nabi banyak bake-bake jagolalok. Bekas apa itu? Bekas tikar ya. Tikar anyaman dari pelepah korma. Nabi lalu dari tikarnya pelepah korma. Netes langsung Umar kata tuh matanya itu, air matanya. Sampai Nabi bilang mayukik, kenapa menangis wahai Umar?
Apa kata Umar? Ya Rasulullah, bagaimana aku nak nangis? Innal qaisara wal kaisara yatamatta'an bi dunyahuma. Wahai Nabi, wahai Rasul, bagaimana aku nak menangis? Raja Romawi, Raja Persia, mereka sedang menikmati dunia mereka. Pakai karpet, pakai permadani, ada permaisuri. Mereka menikmati dunia mereka. Gimana aku nak menangis? Engkau Nabi, engkau Rasul, engkau pemimpin umat. Apa kata Nabi? Ya Umar, atarda. Wahai Umar, apakah engkau ridha tak? Biarlah mereka mendapatkan dunia mereka, sedangkan engkau dan aku mendapatkan akhiratnya. Mau tak? Oh, kata Umar, wala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Bagaimana itu? Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Karena akhirat itu lebih baik dan lebih abadi dibandingkan dunia. Masya Allah. Rasulullah pernah dikasih air minum, Pak. Rasulullah pernah dikasih air minum. Ketika Rasulullah dikasih air minum, beda bejananya, beda gelasnya dengan yang lain. Yang ngasih minum ini paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian kata Nabi, wahai paman, ambo agih minum yang sama dengan minum yang engkau ajarkan ke yang lain. Tak usah bedakan. Yang engkau berikan kepada orang lain, ajarkan pula ke kami seperti itu. Ya kan? Subhanallah. Pernah ada kejadian dulu bukan kerja di kedutaan. Ya. Dubes sawah, pai ke Sudan, masuk ke pedalaman Sudan, Pak Ibu. Ya. Tentu adat di suku itu Bapak Ibu minum di gentong yang sama. Teruslah model sayak tuh lah ya. Model sayak tuh lah dari kayu kan. Budaya itu Pak menyambut tamu tuh mesti minum di sayak yang sama. Ya kan? Balik kalau orang-orang lain tuh besok pas nanti awak Pak ragu minum kan. Karena macam-macam bibi awak sih kalau ragu minum kan. Langsung agak memual gitu kan. Tapi kalau orang yang ini biasa, salah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Bapak Ibu rahimahumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ya beliau ya pernah masuk ke dalam sebuah pasar di kota Makkah di musim haji itu. Pemilik tokonya langsung saya menyodorkan tangannya, mengambil tangan Nabi dan ingin mencium tangan Nabi. Ingin mencium tangan Rasulullah SAW. Nabi cepat-cepat tarik. Ditarik oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau katakan, apa kata Rasulullah kepada pemilik toko, wahai saudaraku, perbuatanku adalah perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Romawi, Persia kepada raja-raja mereka, sedangkan aku bukan raja kalian. Bangsa Romawi, Persia memiliki kerajaannya, sedangkan aku bukan raja kalian. Ya, aku bukan rajamu gitu ya. Kemudian keluar dari toko kan Rasulullah bawa tuh belanjaan beliau tuh. Capek-capek disongsong oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian diambil, saya angkat dari Nabi gitu, bawa gitu. Apa kata Rasulullah bilang kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, orang nan punya belanjaan kolah yang paling berhak membawa belanjaannya. Yang paling berhak bawa belanjaan kok orang nan punya. Yang punya siapa? Nabi. Yang berhak bawa berarti siapa? Nabi. Itu Rasulullah SAW. Sahabat menawarkan, ya Rasulullah biar kami menjadi kurban. Maksudnya baik sahabatnya, biar Nabi tidak terlalu capek, biar Nabi tidak tersimbah darah, biar Nabi tidak kotor pakaiannya gitu. Tapi kata Nabi, orang yang paling berhak menyembelih kurban itu adalah si pekorban yang paling berhak gitu. Jadi kalau kurban dia paling berhak, dan aku adalah pemilik kurban ini. Ya udah, Nabi yang menyembelih kurban beliau. Walaupun sahabat menawarkan biar kami gitu. Masya Allah gitu. Itu ketawaduan. Ya, ketawaduan dari Ma'arafah menuju Muzdalifah. Nabi pakai onta Pak. Kalau jalan kaki jauh tuh Arafah Muzdalifah tuh. Jadi Nabi pakai onta. Di perjalanan nampaklah seorang pemuda. Tuh seorang yang jalan, dan pemuda ini sedang berjalan keletihan. Namanya masyhur Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, Usamah bin Zaid.
Di hadapan orang banyak Rasul minta Usama bin Zaid untuk naik ke tunggangan beliau. Jadi minta Usama naik gitu. Masya Allah. Maka naiklah Usama bin Zaid ke pelana milik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah ibu-ibu naik motornya Sejen PBB? Tak pernah. Pernah naik otonya presiden? Alun le? Pernah naik oto gubernur? Ambo pernah naik oto gubernur. Ya, dulu ya, lapai ke satu lokasi ditinggal yo situ. Lepas tu ada apa-apa dan elok kan? Kemau ya? Dah lapai sini tu tinggalnya bo. Kata apa tu? Abia montan. Dia tanya lah dia dapat 7 onda. Jauh jaraknya. Subhanallah. Ya. Tak orang terkenal di rawak dari itu. Karena tu rancak kan. Subhanallah, Rasulullah dinaikkan sampai naik sini. Tak ada masalah. Apa masalahnya? Tak masalah. Dan itu cerminan ketawaduan. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu tak membeda-bedakan. Sampai ada peristiwa Rasulullah mau kedatangan bangsa Habasyah ya. Mau ziarah ke Nabi. Tu Nabi lah sibuk pak mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan. Sahabat dah minta, ya Nabi, ya Rasulullah, biarlah kami yang mempersiapkan. Kau lah kerajo kami, wahai Rasulullah. Biarlah kami yang menyediakan. Apa kata Nabi jawab? Saudaraku, ambo nyol satu mempersiapkan. Karena ndak tabale diambo jaso rajo mereka, Raja Najasyi ya. Ketika melayani tamunya, dan tamunya itu siapa? Sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Itu kata Rasulullah. Ampun niolo bapak halo gitu kira abun nio halo dia ampun satu lo. Karena tak tabale dia ampun jaso rajo mereka ketika melayani dengan baik sahabat-sahabatku ketika hijrah ke Habasyah 2 kali. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba Allah yang Maha Pengasih. Kalau mau kita dikatakan sebagai hamba Allah yang pengasih, maka berjalanlah di muka bumi ini haunan, rendah hati dan tidak sombong, sebagaimana pelajaran dari perjalanan hajinya umat, terutama perjalanan hajinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, itu mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.